Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelompok 42, tugas besar 1, mata kuliah strategi algoritma. Di sini kami akan mendemokan tugas besar 1 kami yang berjudul Intellect 2020 Overdrive. Overdrive adalah sebuah permainan di mana kita menandingkan bot dalam sebuah pertandingan mobil balap. Nah, peraturan mainnya itu kita akan bertanding di sebuah lintasan sepanjang 1.500 blok dan memiliki 4 lane. Kondisi menangnya adalah pemain harus mencapai finish duluan. Namun bila kedua pemain mencapai finish secara bersamaan, maka akan dihitung skor yang paling besar. Namun bila kecepatannya sama besar, maka akan dihitung skor yang paling besar. Lalu dalam permainan ini ada beberapa komen yang bisa digunakan seperti accelerate untuk menambah kecepatan, decelerate untuk mengurangi kecepatan, turn left dan turn right untuk berpindah lane, use boost untuk menggunakan ability boost, use oil untuk menggunakan ability oil, use tweet untuk menggunakan ability tweet, dan use lizard untuk menggunakan ability lizard. Di dalam lintasan juga terdapat beberapa rintangan atau obstacle seperti mud, wall, dan oil spill, yang mana bila kita menabrak obstacle tersebut akan membuat mobil kita mendapat damage dan juga mengurangi kecepatan kita. Nah, strategi yang akan kita gunakan pada permainan kali ini adalah strategi greedy. Strategi greedy ini diimplementasikan pada tugas besar kali ini dengan implementasi sebagai berikut. Jadi kelompok kami mengutamakan untuk menjaga damage supaya dia tidak lebih dari 3. Sehingga saat damage lebih dari 3, dia akan melakukan fix. Lalu bila car speed-nya 0 setelah diperbaiki, maka dia akan melakukan accelerate. Bila kondisi yang tadi sudah terpenuhi, maka bot kita akan melakukan pengecekan dan akan melakukan return sesuai pengecekan di lane tersebut. Oke, strategi selanjutnya setelah melakukan fix pada jika damage lebih besar sama dengan 3 dan melakukan accelerate ketika speed 0 adalah melakukan pengecekan pada lane lurus kita. Nah, alasan kita melakukan pengecekan pada jalur lurus yang utama adalah karena ketika kita belok kanan atau kiri, jarak yang akan kita tempuh akan berkurang 1. Hal itu tentu akan merugikan jika kita memilih belok kanan atau belok kiri dulu. Nah, pada jalur lurus ini, kita juga akan melakukan beberapa pengecekan lagi. Yang pertama, kita akan mengecek di jalur lurus apakah ada obstacle atau tidak. Obstacle itu berupa wall, oil spill, dan juga mud. Oke. Nah, jika tidak ada obstacle, maka kita akan mengecek lagi. Jika speed masih kurang dari max speed dan kita tidak punya boost, maka kita akan melakukan accelerate. Namun, jika kita punya boost, maka kita akan memanfaatkan boost tersebut sehingga mobil dapat mencapai kecepatan maksimum. Selain itu, jika ternyata di depan tidak ada obstacle dan juga speed kita telah mencapai speed maksimal, maka kita dapat memanfaatkan power up yang kita miliki, seperti contohnya EMP, kemudian ada tweet, dan juga oil. Nah, urutan penggunaan di sini juga menurut kami berpengaruh, jadi kami memilih urutan pertama yaitu memanfaatkan EMP. Hal ini dikarenakan EMP ini ketika mengenai musuh, maka musuh tidak akan bisa berubah jalur sampai finish. Hal ini tentu akan menguntungkan kita, karena kita bisa menghindari apa yang ada di depan kita sedangkan musuh tidak bisa. Kemudian jika ternyata syarat EMP tidak memenuhi, maka kita akan menggunakan tweet. Tweet ini jadi kita akan melemparkan sebuah cybertruck ke sebuah blok di mana saja sesuai dengan koordinat yang kita pilih. Nah, koordinat yang kita pilih ini yaitu koordinat tepat di depan mobil musuh, sehingga mobil musuh akan mendapatkan damage dan speed mereka berkurang. Nah, selanjutnya adalah jika kita tidak memiliki EMP dan oil dan tweet, maka kita akan menggunakan oil. Ya, sebagai power up terakhir, maka daripada tidak digunakan, maka kita akan menggunakan oil. Nah, itu adalah kondisi jika di depan tidak ada obstacle. Jika ada obstacle, maka akan ada 2 opsi lagi yang akan kita pilih. Yang pertama, kita akan memilih lizard jika kita memiliki lizard.
Hal ini karena dengan lizard maka kita akan dapat melewati obstacle yang ada di depan kita sehingga mobil kita tidak akan terkena damage dan kecepatan kita tidak berkurang juga. Nah, jika ternyata kita tidak memiliki lizard, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah mempertimbangkan jalur kanan dan jalur kiri yang akan kita pilih. Arah ke kiri dan ke kanan ya. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah dibicarakan bahwa lurus ini prioritas. Jadi ketika memang lurus ini ditemukan pilihan yang baik gitu, nah ya maka akan dilaksanakan. Nah, yang penting, yang menarik adalah ketika memang lurus ini ada obstacle gitu, dan kita tidak punya lizard, sehingga kita harus cek kanan dan kiri. Nah, sekarang kanan dan kiri ini kasusnya harus dibedakan lagi, karena kita bisa saja mobil ini berada di paling kiri. Kalau di paling kiri itu berarti lane 1 ya. Lane 1 ini secara bahasa di peta ya, jadi kalau di programnya mungkin index 0 gitu, tapi di visual kita ada di jalur 1 yaitu lane 1 paling kiri, kemudian paling kanannya ada lane 4. Nah, kalau kita ada di paling kiri dan kemudian paling kanan, nah, program kami itu membuat agar hanya bisa mendeteksi 2 arah sehingga kita tidak ya buang-buang melakukan sesuatu yang tidak berguna gitu. Ketika dari paling kiri ya algoritma kami akan membuat pengecekan di jalur lurus dan jalur kanan, kemudian kalau ada di paling kanan sebaliknya lurus dan kiri. Oke. Sistem pengecekannya sebenarnya mirip dengan yang lurus gitu, hanya arahnya yang berbeda. Nah, tapi mungkin yang menarik adalah ketika misalnya tadi jalur lurus ini sudah tidak mungkin untuk dilalui karena ditemukan obstacle ya. Nah, kemudian tiba-tiba misalnya di kanan dan kiri ini ada obstacle. Kedua-duanya, ya anggaplah kita ambil di jalur 2 dan 3 ya, agar penjelasannya lebih luas gitu. Nah, kita hitung sekarang, melakukan pengecekan ada berapa jumlah obstacle di masing-masing jalur gitu. Misalkan kita ada di lane 2 ya, berarti kita antara cek lane 1, 2, dan 3. Nah, di lane 1, 2, dan 3 ini, mana yang obstacle paling sedikit? Alasannya kenapa? Jelas, karena semakin banyak obstacle-nya ya damage semakin besar, dan sesuai greedy yang strategi algoritma greedy yang kami kejar, meminimumkan damage. Nah, sehingga yang dikejar adalah yang jalur dengan obstacle paling sedikit. Pertanyaannya, bagaimana kalau obstacle-nya sekarang semua sama? Nah, kalau ini kami prioritaskan lurus sebenarnya. Kenapa kami prioritaskan lurus? Ya karena begitu, ketika belok jarak jangkau itu berkurang 1 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kanan atau ke kiri itu berkurang 1 sehingga lurus menjadi pilihan utama. Oke. Mungkin yang paling penting adalah sebenarnya algoritma dari pemilihan gerakannya ya. Misalnya ketika ada di lane tengah-tengah. Jadi sebenarnya prioritas dari program kami ini adalah berusaha selalu di tengah mobil ini. Jadi ketika misalnya ada di lane 2, kemudian ada di kiri ada obstacle, di depan ada obstacle, di kanan ada obstacle, tapi di depan ini obstacle-nya jauh lebih banyak sehingga dicoret ya dari opsi untuk dilalui. Nah, kiri dan kanan ini obstacle-nya jumlahnya sama. Maka kita akan ke kanan. Kenapa? Karena kita ingin tetap menjaga ada di lane 2 dan 3. Alasannya apa? Sekali lagi, kita ingin menjaga opsi tetap banyak sehingga ya menurut kami ini adalah optimum lokal dari pemilihan jalur. Bahwa semakin banyak opsi ya tentu saja semakin memungkinkan kita untuk mencapai finish jauh lebih cepat. Mungkin sekiranya seperti itu strategi algoritma greedy yang kami ciptakan ya untuk program dari Overdrive ini. Setelahnya kami akan menunjukkan dengan demo melakukan simulasi. Ya baik, seperti itu saja demonya. Bisa kita lihat hasilnya sesuai yang sudah kami bahas sebelumnya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Salam ini.